bersama kami di podcast Kampus Hijau Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Bersama saya Rindiani Azhari selaku podcaster pada episode siang hari ini. Dan pada hari ini pemirsa, kita kedatangan alumni yang sangat inspiratif. Mohon izin Ibu Haja Dr. Nurmala SHMH. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Izin Ibu, sebelum kita mulai boleh disapa dulu Bu penonton kita di rumah Bu. Halo, selamat siang semua, salam sejahtera. Oke, terima kasih Ibu. Jadi izin Ibu untuk kita syuting hari ini, terima kasih Ibu sudah mau hadir, menyempatkan waktunya dan kesempatannya juga untuk sudah mau berkunjung ke studio podcast kami Ibu. Jadi tema kita pemirsa pada siang hari ini adalah perempuan, hukum dan kepemimpinan bersama Ibu Haja Dr. Nurmala SHMH. Tapi sebelumnya Ibu izin untuk Rini bacakan dulu sedikit. Sebenarnya banyak ini Ibu, tapi sedikit biodata Ibu ya, yang sangat banyak sekali yang didapatkan dari khususnya Google. Jadi kalau ketik nama Ibu di Google itu langsung muncul semua itu Ibu. Oke, jadi biodata singkat dari Ibu Dr. Haja Nurmala SHMH, nama lengkap Dr. Haja Nurmala SHMH CLA, lahir di Sumatera Selatan 7 Oktober 1966, untuk profesi advokat atau pengacara senior, asal daerah Palembang, Sumatera Selatan. Untuk riwayat pendidikan, Ibu S1 Ilmu Hukum dari Universitas Muhammadiyah Palembang tahun 1992, kemudian S2 Magister Hukum di Universitas Sriwijaya, dan juga program Doktor Ilmu Hukumnya di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dan insya Allah nanti April ya Ibu menjadi Profesor Kehormatan. Wah, selamat Ibu sekali lagi. Terima kasih. Untuk karir dan organisasi Ibu, advokat sejak tahun 1990-an, benar Ibu? Oke, Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Peradi untuk sekarang ya Ibu ya izin. Iya. Oke, kemudian untuk mantan Ketua DPC Peradi Palembang Ibu. Ya, periode berapa Ibu izin? 2016-2021. Kemudian untuk sekarang sebagai pimpinan Kantor Hukum Haji Idam Khalid SH dan Haja Nurmala SHMH. Banyak sekali pengalaman Ibu ini pemirsa. Beliau pernah menjabat sebagai Sekretaris IKADIN Cabang Palembang, kemudian Koordinator IKADIN Wilayah Sumbaksel, Ketua Pusbakum IKADIN, Ketua LBH Alumni di Muara Enim, dan lain sebagainya pemirsa. Sebenarnya ini 2 lembar pemirsa, tapi berhubung nanti tidak cukup dibacakan semua, jadi dibacakan yang penting-penting saja. Tapi semuanya penting Ibu, alhamdulillah menginspirasi kami semua Ibu. Baik teman-teman, sesuai dengan tema kita pada hari ini, kita akan membahas tema yang sangat menarik sekaligus sangat inspiratif, yaitu perempuan, hukum, dan kepemimpinan. Kita tahu bahwa dunia hukum seringkali dianggap sebagai bidang yang keras dan kompetitif. Namun hari ini semakin banyak perempuan yang tidak hanya hadir di dalamnya, tetapi juga tampil sebagai advokat, pemimpin, organisasi, serta tokoh yang memberikan kontribusi besar bagi penegakan hukum khususnya Sumatera Selatan dan Kota Palembang. Dan tentu saja kita merasa sangat berbahagia karena pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita seorang advokat senior yang memiliki pengalaman panjang di dunia hukum serta aktif dalam kepemimpinan organisasi profesi, yaitu Haja Dr. Nurmala SHMH yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal di Peradi. Melalui perbincangan ini kita akan mendengarkan langsung pemirsa perjalanan beliau di dunia advokat, tentang tantangan beliau juga sebagai advokat yang beliau hadapi sebagai seorang perempuan dan juga sebagai profesi hukum. Baik Ibu Nurmala, terima kasih. Untuk pertanyaan pembuka bisa diceritakan Ibu perjalanan awal Ibu menjadi seorang advokat Ibu. Baik, selamat siang semua sekali lagi para pemirsa acara ini ya. Dunia advokat ini penegak hukum ya, advokat atau penegak hukum, di mana merupakan cita-cita saya dari kecil ya, ingin sekali menjadi bagian dari penegak hukum, entah itu jaksa, entah itu polisi, hakim ya, pengacara. Nah sepertinya saya ketiban pada profesi pengacara. Kenapa saya tertarik dengan pengacara? Karena ketika saya melihat ketidakadilan ya, hati saya menjadi terusik, menjadi terpanggil. Ketika saya masih kecil, terus SMP, terus sampai kuliah, dari situ saya melihat ketidakadilan. Kalau saya tidak masuk di dunia itu, maka saya tidak akan bisa berbuat. Karena itulah yang membuat saya menjadi terpanggil dan tertarik untuk menjadi advokat. Setelah diterima advokat pada waktu itu tahun 92 ya, kampus itu ya, November 92 kalau nggak salah saya tamat di Universitas Muhammadiyah. Kemudian saya ikut tes di tahun 93 udah lulus. Itu ya. Awalnya saya itu dia diinginkan banyak ketidakadilan ya.
Apalagi pada zaman itu kita rezim Orde Baru ya. Iya, Bu. Zaman 92 itu masih zaman rezim Orde Baru, jadi banyak sekali kita melihat ketidakadilan. Terus setelah kita panggilan Hati Ibu. hati saya untuk menjadi seorang advokat. Advokat. Berarti sudah hampir 30 tahun. 34 tahun lebih ya pemirsa, Ibu sudah menjadi seorang advokat. 33 tahun. Baik, Ibu sepanjang Ibu menjadi seorang advokat, adakah ancaman-ancaman yang pernah Ibu alami dalam memegang suatu kasus Bu gitu? Pernah Ibu alami? Kalau ancaman pasti ada. Pasti ada. Sebagai seorang lawyer itu kita akan berhadapan dengan berbagai situasi ya. Siap. Berbagai situasi, ancaman iya. Bahkan ya kalau orang itu berbagai cara, kadang-kadang dia nggak terlawan secara hukum, bisa fisik, ya, bisa menggunakan apa namanya magic. Saya 2 kali masuk IGD selama saya menangani perkara. 2 kali saya masuk IGD dan hampir mati ya. Secara medis, kalau orang normal secara medis itu sangat parah. Tapi alhamdulillah setelah saya sadar, jam 6 saya sadar, jam 9 saya sudah terbang ke Jakarta. Itu kalau sakit medis kan nggak mungkin. Iya, betul ya. Tapi saya mendengar semua apa pembicaraan orang di sekeliling saya, tapi saya tidak bisa ngomong, tidak bisa membuat. Terus saya mendengar ini kita harus pasang ventilator. Itu dalam hati saya, Tuhan, kalau memang ada kejahatan nyata atau menggoib yang ingin mencelakai saya, ampuni saya, tolong saya. Itu berangsur-angsur. Jadi kalau bicara ancaman pasti ada. Pasti ada. Nah, disitulah kita seorang advokat harus punya mental yang berani. Iya. Baik nih pemirsa, jadi jangan dikata nggak boleh takut ya Ibu ya. Kalau kita takut gimana mau jadi advokat ya Ibu ya. Ibu sekelas Ibu aja masih dapat ancaman pemirsa. Apalagi kita anak muda ini Bu kadang-kadang udah takut duluan gitu. Oke. Ibu, berhubung judul kita hari ini perempuan hukum dan kepemimpinan, apa makna kepemimpinan bagi seorang Ibu Dr. Haja Nurmala? Kepemimpinan menurut saya itu ya, kepemimpinan itu bukan hanya sebatas kita memangku jabatan atau memegang jabatan ya, tapi kepada amanah yang diberikan kepada kita. Kalau kita memimpin suatu daerah berarti amanah rakyat. Kalau kita seperti saya memimpin organisasi, berarti itu amanah dari anggota organisasi yang saya pimpin itu, seperti Pradi ya. Berarti saya mengemban amanah daripada anggota-anggota Pradi yang pada masa saya memimpin itu. Di samping itu mengemban amanah hukum di mana hukum harus ditegakkan. Kemudian bagaimana melindungi, bagaimana cara menjaga anggota kita agar tidak terjerat hukum, dan bagaimana meningkatkan kualitas daripada anggota itu sendiri. Kalau negara ya warga negara ya, kalau ini kan sekup kecil ya organisasi advokat, khususnya Palembang sukses pada waktu itu, menjaga integritas anggota, meningkatkan kualitas anggota, dan menegakkan hukum dan menegakkan marwah profesi advokat itu sendiri. Sampai menjaga integritas organisasi advokat itu menurut saya maknanya bukan hanya memangku jabatan ya, itu menurut saya ya maknanya. Ini kalau menurut pandangan Ibu, kadang gender seorang perempuan itu kadang diremehkan karena faktor gender Ibu. Bagaimana cara Ibu memaknai bahwasanya kesetaraan gender itu ada menurut Ibu personal atau pribadi? Yang pertama pasti ada ya yang menganggap kita perempuan itu lemah, perempuan itu inferior, laki-laki superior, di kalangan manapun ya. Terutama di profesi advokat ini kan mayoritas itu 80%, 90% laki-laki. Nah, saya merasakan itu ketika saya mencalonkan diri menjadi ketua Pradi di 2016 itu. Ada 3 calon. 1 calon saya sendiri yang perempuan, 2 laki-laki. Ada banyak berpendapat, apalagi kita seperti mau calon bupati saja pada waktu itu ya, berpendapat ngapain pilih perempuan. Kita ini laki-laki itu imamnya laki-laki. Cuma saya santai aja pada waktu itu, kita bukan sholat. Imam, saya bukan untuk memimpin sholat ya.
bukan jadi imam sholat tapi memimpin suatu organisasi. Ya bagaimana kita menghindari itu ya, kita tingkatkan kualitas dan integritas diri kita sebagai perempuan menurut saya. Kalau kita punya integritas ya, punya kualitas, dan bagaimana attitude kita baik, mental kita bagus ya, akhlak kita bagus, insya Allah kita akan dihargai dimanapun kita berada. Itu yang paling penting, karena buat saya pengetahuan saja, pintaran ya, tidak, kalau tidak didukung oleh yang lain-lain ya, maka itu akan sia-sia menurut saya. Itulah yang membuat kita perempuan itu berharga. Bayangkan saya di kelompok mayoritas laki-laki, 90% zaman itu adalah anggota Pradi itu adalah laki-laki. Jadi saya bisa dalam kompetisi itu memenangkan kompetisi ya, dengan selisih suara yang sangat tinggi, itu saya sangat bersyukur. Jadi merubah image yang tadinya ada, nggak bisa dong perempuan yang memimpin karena perempuan itu nggak menjadi imam. Nah, saya membuktikan bahwa selama saya memimpin, kok kita bukan untuk menjadi imam. Jadi bagaimana kita memimpin, membawa organisasi itu lebih baik ke depan. Yang paling penting. Kita lanjut dari pernyataan Ibu tadi bahwasanya perempuan juga bisa memimpin ya Ibu. Tapi kadang-kadang Ibu mungkin banyak juga yang sering kita dengar sekarang bahwasanya perempuan sering menjadi korban, seperti korban KDRT, pembulian dan lain sebagainya. Banyak sekali perempuan itu yang takut untuk bersuara. Jadi apa pesan Ibu untuk mereka, khususnya perempuan yang kadang memang memilih untuk mengungkap daripada harus menyuarakan apa yang sedang dia rasakan, contohnya KDRT, pembulian dan lain sebagainya. Silakan. Mungkin itu langkah pertama kenapa perempuan korban itu sering diam tidak berani. Tapi langkah utama kita terutama anak hukum ya, masyarakat, edukasi kepada masyarakat khususnya perempuan-perempuan korban. Jadi kenapa korban-korban kekerasan terutama perempuan itu ya tidak berani speak up ya? Karena secara banyak faktor ini sebenarnya. Makanya kita perlu edukasi hukum, memberikan pemahaman bahwa siapapun tidak boleh melakukan kekerasan terhadap perempuan. Siapapun itu tidak boleh, dan perempuan harus berani speak up. Edukasi hukum mengenai anti kekerasan terhadap perempuan itu sangat diperlukan di semua lini, karena kekerasan itu tidak hanya berada di level masyarakat menengah ke bawah saja, tetapi bisa terjadi di level manapun. Entah itu pejabat, entah itu pengusaha ya, bisa jadi mengalami kekerasan. Nah, oleh karena itu kepada perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan harus berani speak up. Dan saya sangat mendukung perempuan support perempuan, woman support woman. Kenapa? Karena kita ini kadang-kadang ya, kenapa korban itu tidak mau melapor atau tidak berani speak up? Belum apa-apa sudah dicemooh. Dia dipukul berulang-ulang di rumah tangganya, tapi sudah bertahun-tahun kemudian baru melapor. Ada statement yang mengatakan, kenapa baru sekarang melapor kalau memang mengalami kekerasan? Padahal itu ada beberapa faktor. Mungkin dia masih cinta dengan suaminya, dia malu mengapai, dia takut dicerai, itu sayang anak. Nah, tapi kadang-kadang pihak luar ya mengatakan, kenapa baru sekarang? Kenapa baru sekarang? Oh, dasar dia itu dilecehkan karena bajunya kebuka-buka. Oh, dasar dia itu kenapa dipukul suaminya? Karena mulutnya nyenyes, kata orang Palembang itu kan. Nah, belum apa-apa itu sudah disalahkan. Nah, itu yang membuat kadang-kadang, belum lagi hukum tidak berpihak. Kadang-kadang hukum tidak berpihak, penegak hukum kurang responsif terhadap korban. Makanya banyak korban-korban kekerasan itu tidak berani speak up. Karena itu saya menyarankan, mari kaum perempuan kita bersatu, woman support woman. Dan dari perempuan harus mandiri. Saya mengatakan mandiri ya. Mandiri itu tidak harus dia kerja kantoran, tapi bagaimana dia bisa menghidupi diri sendiri ya, tidak tergantung sama laki-laki. Jangan ada statement, kalau tidak ada laki-laki perempuan jadi apa? Karena kebalikan, perempuan laki-laki kalau nggak ada perempuan gimana? Suami yang hebat, laki yang hebat pasti ada perempuan di belakangnya. Betul sekali. Pemirsa, jadi pernyataan Ibu sangat keren sekali.
Ini juga sempat baca Ibu bahwasanya di tahun 2021 Ibu mendapat penghargaan sebagai Best Lawyer di 2021 dari Yayasan Penghargaan Prestasi Indonesia dan Indonesia Achievement Magazine. Gimana Bu ceritanya Bu? Boleh diceritain Bu sama pemirsa di rumah? Ya, mungkin mereka menilai itu ya, kan banyak melihat interview saya dan di Google, di YouTube kan itu. Kemudian kita dipanggil wawancara dari sisi public speaking ya. Karena lawyer itu menurut saya tidak hanya dia pandai menulis, tapi dia juga harus pinter komunikasi. Public speakingnya harus bagus. Kalau dia public speaking bagus, nggak bisa nulis, nulis bisa kita suruh di suatu saat kita akan disuruh kita nulis kan. Karena itu syarat dua itu harus mutlak, public speaking yang bagus dan pandai menulis. Kemudian mental harus berani. Dan kalau menurut saya juga penampilan harus dijaga ya. Betul. Karena orang bagaimana membayar kita mahal kalau kita penampilan aja sudah yang tadinya dia mau bayar 500.000 bisa dilihat kita sepatu diinjak, baju sembarangan, ada cukup ini 50.000 misalnya itu. Jadi saya menyarankan itu ya, di luar itu ya, di luar syarat 3 tadi, mental, public speaking bagus, kemudian menulis pintar dan penampilan juga harus dijaga. Penampilan juga harus dijaga. Jangan sembarangan pengadilan pakai sendal. Oke. Kemarin juga sempat mengikuti berita-berita Ibu bahwasanya Ibu barusan meluncurkan buku Ibu Diskriminasi Advokat sebagai Penegak Hukum. Apa Bu latar belakang Ibu meluncurkan buku tersebut Ibu? Buku saya sudah 4. Oh sudah 4, berarti ini yang keempat ya Bu? Enggak, yang pertama adalah diskriminasi advokat sebagai penegak hukum. Oh sebagai penegak hukum. Yang kedua asas hukum perjanjian. Yang ketiga keadilan dalam masyarakat, teori dan implementasinya dalam praktek ya, karena saya praktisi. Yang keempat terakhir di Desember tadi saya meluncurkan buku Realitas Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, Tantangan dan Harapan. Nah, itu buku-buku itu saya susun berdasarkan hasil saya, pengalaman saya selama praktisi. Makanya kalau membeli buku itu antara teori dan praktek, jadi sejalan itu. Jadi kalau orang cuma akademisi mungkin dia hanya sisi teori, tapi saya menyusun buku berdasarkan teori dan praktek. Jadi ada kasus-kasus kita. Ya, apalagi realitas kekerasan perempuan dan anak itu buku bagaimana hambatan dan tantangan kita membela perempuan melalui kekerasan anak tadi ya. Banyak. Nah, kalau ditanya apa latar belakang saya menyusun buku Diskriminasi Advokat sebagai Penegak Hukum, itu adalah ini hati saya, jeritan hati saya sebagai advokat ya. Kita ini sebagai penegak hukum, terutama sejak diundangkannya Undang-Undang 23/2004. Sebelumnya advokat ini dikenal dengan penasihat hukum yang hanya diatur oleh KUHP dan menghakiman. Dan menyebut sedikit lah di KUHP itu pasal 5456. Nah, kemudian setelah lahir undang-undang advokat, kita itu sama dengan penegak hukum, disetarakan dengan penegak hukum. Maka ada putusan MK adalah state organ negara. Ya. Tapi faktanya, kalau kita bicara state organ negara, kenapa Kapolri ya? Ada undang-undang Kapolri cuma satu dari atas ke bawah. Kenapa undang-undang kejaksaan? Ya, kejaksaan yang diinginkan oleh peraturan undang-undang kejaksaan cuma satu kejaksaannya, dari pusat sampai ke bawah. Kita hakim juga, kita advokat ya, memang advokat, tetapi yang tadinya diamanatkan Undang-Undang 18/2003 itu paling lambat, selambat-lambatnya 2 tahun setelah diundangkan Undang-Undang 18/2003 itu harus sudah terbentuk wadah tunggal yang bernama PAH. Itu advokat masih bergabung dari beberapa organisasi, IKD, AI, HP, SBI. Itu akhirnya lahirlah Pradi yang lahir berdasarkan amanat undang-undang ya, sebelum 2 tahun. Mereka melebur menjadi satu di bawah undang-undang Pradi. Tapi entah kenapa ya, tiba-tiba keluar surat 73 dari Mahkamah Agung yang tadi cuma Pradi wadah tunggal, kalau mau mengangkat advokat diberi kewenangan mengangkat yang melakukan
mengangkat, membentuk kode etik, ada 8 organisasi, 8 pendidikan, 8 fungsi organisasi Pradi. Tapi sejak lahirnya surat 73, yang surat biasa itu dari Mahkamah Agung, sehingga Pradi itu tidak satu lagi. Karena semua organisasi bisa mengajukan untuk disumpah. Yang standarnya tidak sama dengan Pradi. Semua punya standar masing-masing, padahal kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Advokat ya, 18/2003, standarnya harus satu. Dan lahir sebelum 2 tahun sejak diundang-undangkannya Undang-Undang Advokat. Maka dari situlah saya berpikir ada diskriminasi terhadap profesi advokat. Kenapa tidak satu? Kalau kejaksaan satu, hakim satu ya, terus kejaksaan satu, kenapa kami tidak berbagai macam ini tidak satu? Bukan stakeholder. Kalau stakeholder satu harusnya. Kemudian saya miris lagi ya. Kalau saya mungkin dihargai berangkat ada Polda, karena saya melihat adik-adik yang baru lulus, yang masih muda, yang belum ada isinya, yang baru belajar. Kadang-kadang diperlakukan dianggap sepele. Nah, dianggap sepele oleh penegak hukum lainnya. Disitulah saya menyusun sebuah buku yang judulnya Diskriminasi Profesi Advokat sebagai Penegak Hukum. Di situ saya melihat, kadang-kadang adik-adik yang masih baru minta salinan BAP aja, harus nugat pra-peradilan, harus ngadu kemana-mana ya. Padahal itu untuk kepentingan pembelaan tersangka atau penasihat hukum berhak mendapatkan salinan berita acara. Tapi kadang itu karena dianggap remeh, dianggap kecil oleh penegak. Saya mengatakan seperti itu. Makanya lahirlah latar belakang lahir buku itu. Kalau membaca buku itu ya sejarah Pradi, sejarah advokat ya, perbandingan advokat luar negeri dengan Baik, jadi menarik sekali ya latar belakang Ibu dalam menyusun buku tersebut yang memang sesuai dengan pengalaman baik praktik maupun teori semua dituangkan di situ ya Ibu. Termasuk jeritan hati kata Ibu tadi juga Ibu tuangkan di situ Ibu. Baik Ibu, menurut Ibu kita berbicara juga tentang advokat, bahwasanya Ibu selaku advokat senior itu keberhasilan advokat itu diukur dari apa Ibu? Banyak yang berpendapat diukur dari finansial. Banyak berpendapat, tapi saya tidak mengatakan itu. Finansial ya, finansial itu bagian dari bonus. Memenangkan suatu perkara itu adalah bagian bonus dari perjuangan kita. Tapi yang lebih penting menurut saya adalah integritas. Kalau menang hasilnya nyogok semua, punya integritas nggak itu? Buat saya integritas adalah segalanya. Jadi kemenangan suatu perkara itu adalah bagian dari bonus. Karena tujuan advokat itu adalah menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Kalau advokat mencari menang, maka dia akan menghalalkan segala cara. Kan menghalalkan segala cara, ya. Maka integritas itu jauh lebih penting. Integritas itu adalah mahkota bagi seorang advokat. Dan dia akan menjunjung tinggi kode etik dan tidak pada itu menurut saya. Karena advokat yang baik tidak selalu mencari menang, tapi bagaimana menegakkan hukum itu sebagaimana mestinya. Iya. Nilai-nilai yang selama ini menjadi pegangan hidup Ibu dalam menjalankan profesi advokat, baik profesi hukum maupun kepemimpinan dalam diri Ibu, ada nggak prinsip-prinsip hidup yang selama ini Ibu pegang? Tentu ada ya. Yang pertama, saya harus bekerja dengan hati. Yang kedua, berpikir dengan logika. Yang ketiga, berpijak pada aturan. Tiga itu. Selain itu, kejujuran. Itu menjadi acuan. Menjadi acuan Ibu selama ini menjalankan tugas yang profesi advokat yang sudah 30 tahun lebih. Baik Ibu, kita lanjut ke bagian pesan untuk mahasiswa dan juga para calon advokat muda yang mungkin saat ini ataupun setelah video ini tayang akan segera menonton Ibu, karena mungkin
Judulnya podcast bersama Ibu Nurmala. Wah, langsung ditonton dulu, keren. Baik, menurut Ibu keterampilan apa yang paling penting untuk dimiliki seorang advokat muda ataupun mahasiswa hukum yang nantinya juga akan terjun ke dunia advokat seperti Ibu? Kemampuan ya. Iya, Bu. Yang harus dimiliki. Yang pertama menurut saya ya itu tadi, dia harus punya public speaking yang bagus. Public speaking. Menulis, kemudian analisis hukumnya bagus. Dia menganalisa hukum itu bagus. Nah, bagaimana dia bisa menganalisa hukumnya bagus kalau dia tidak punya dan berpengetahuan? Nah, menurut saya ya, seorang advokat itu semakin tinggi ilmu pengetahuannya, maka itulah bayaran dia. Semakin tinggi itulah bayaran dia. Orang nggak berani bayar kita mahal kalau kita nggak berilmu. Jadi public speakingnya harus bagus, punya pengetahuan yang mumpuni, kemudian pandai menulis, ya. jujur, integritas harus dijaga. Dan kenapa integritas harus dijaga ya? Karena profesi Your advokat safety is itu my top adalah priority. If you or profesi someone you yang know is in an mulia. emergency situation, Profesi yang please reach terhormat. out for immediate assistance. Profesi yang mulia, officium nobile, dan profesi terhormat. Bagaimana kita mengaku diri kita terhormat kalau kita berada di kubangan kota, di tempat-tempat yang saya tidak mengatakan bahwa tempat wanita malam. Saya berusaha mungkin semaksimal mungkin berada di zona yang nyaman dan menjaga integritas kita. Kalau sosok advokat yang ideal di masa depan nanti, Bu, harapan Ibu? Yang pasti sosok advokat yang ideal itu adalah ya, dia mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan ya, kemampuan akademik harus tinggi. Karena apa, hukum itu tidak statis tapi dinamis. Hari ini 2 Januari tadi hukum kita berubah total ya, terutama KUHP dan KUHP. Memang tidak, itu masih banyak mengacu kepada yang lama-lama, tetapi pasalnya berubah, isinya pun sebagian berubah. Nah, ini membuktikan bahwa kita harus punya pengetahuan, mampu banyak belajar ya. Karena kita banyak belajar, banyak membaca, itu menambah wawasan kita di pengetahuan. Bagaimana kita bisa menulis kalau kita tidak punya isi otak, tidak punya pengetahuan kita, kemampuan akademik itu perlu ya, banyak belajar, banyak membaca juga akan menambah wawasan kita dalam perbenaran kata. Bagaimana kita berisi ngomong itu kan tentu kita banyak membaca ya, pengalaman. Kemudian integritas, kembali lagi integritas, menurut saya penilaian integritas sangat diperlukan dan komunikatif ya. Kalau tidak, kalau kita jadi lawyer kemudian diajak ngomong susah juga. Karena advokat itu sugestif juga ya. Kita tidak boleh menjadikan kemenangan, bukan berarti kita komunikatif dengan klien terus kita menjanjikan tenang kau. Tidak seperti itu, tapi ketika kita sudah tanda tangan puasa dengan klien, maka tanggung jawab moral kita terhadap klien itu sepenuhnya kita. Jadi kepentingan klien itu di atas kepentingan pribadi. Saya sekarang saja mau umroh, tapi klien saya bilang, saya mau umroh bulan puasa. Bu, jangan dulu Bu, jangan tinggalkan saya selama saya perkara. Kita kalau tunda, artinya apa? Kita profesional, profesional ya, mendahulukan kepentingan klien dan kepentingan pribadi. Dalam pahala sampai yang haji ya, betul. Tapi saya terpaksa mundur demi untuk menjaga profesionalitas saya dengan klien ya, dan mereka, apalagi dia sudah bayar kita, ya, artinya memang kita itu mau kalah menang tetap dibayar, ya. Karena pengacara itu sama dengan dokter, mati hidup pasien bayar, begitu juga pengacara. Tapi kalau kita sudah terima kuasa, kita tinggalkan klien kita menjadi terlantar, itu bisa dituntut kode etik juga. Jadi bagaimana kita hubungan dengan klien tetap baik dan acara pribadi sekundari. Baik. Oke.
Baik pemirsa, tidak terasa kita bincang-bincang sama Ibu, tapi satu lagi Ibu, pesan Ibu untuk mahasiswa-mahasiswa hukum, terkhususnya yang akan menjadi regenerasi penerus Ibu dan advokat-advokat lainnya, khususnya di Sumatera Selatan, sebelum kita tutup episode kita pada siang hari ini. Ya. Jadi kalau bicara pesan-pesan untuk adik-adik yang mahasiswa hukum ya, menjadi mahasiswa hukum ini menurut saya ya nggak akan nganggur kalau tidak malas. Kalau tidak malas. Karena apa? Hukum itu lowongan kerja itu bisa berada di mana-mana. Coba bayangkan di rumah sakit itu nggak legal, bagian hukum. Di kantoran Pemda butuh hukum. Di perkebunan butuh hukum. Di painan perusahaan painan itu butuh hukum. Semua butuh hukum. Jadi menjadi mahasiswa hukum ya, nanti kalau sudah tamat jangan takut nganggur kita, ya, jangan takut nganggur, tapi harus kerja keras ya. Kalau cuma tiduran di rumah ya nganggur namanya. Nggak ada yang nganggur, semua bisa jadi pengacara, bisa jadi hakim, bisa jadi legal. Tuh. Jadi syaratnya harus ya jangan malas. Jadi buangkan pikiran lesu, sungkan, malas, LSM ya. Nah, buangkan rasa itu ya, jauhkan dari pikiran itu. Bagaimana kita, karena kalau kita masih kuliah tuh masih senang-senang. Begitu menjelang tamat, bisa tamat atau tidak. Begitu sudah tamat, mulai menjadi job hunter, pemburu kerja. Ya. Jadi pemburu kerja kita nanti daftar sana, daftar sini. Nah, gue harus belajar, makanya ilmu tadi ya, karena ilmu pengetahuan itu, maka ada pendapat mengatakan carilah ilmu setinggi langit, carilah mimpi setinggi bintang. Itu kata Soekarno. Andai pun jatuh, kita tetap tinggi, berada di antara bintang-bintang. Jadi jangan takut mencari ilmu, jangan takut. Saya pun sudah setua ini masih mencari ilmu terus. Masih belajar, ulang lagi belajar KUHP, ulang lagi belajar. Padahal sudah 33 tahun bergelut dengan hukum itu ya, kebanyakan kalau pidana. Nah sekarang kita terpaksa ulang masa lagi. Itu ya. Mungkin itu pesan-pesan untuk adik-adik mahasiswa. Jangan takut berkompetisi ya. Baik Ibu, terima kasih. Tidak terasa perbincangan kita hari ini begitu mengalir dan penuh dengan pelajaran yang berharga untuk kami Ibu. Banyak sekali insight Ibu yang bisa kita ambil, terutama tentang bagaimana Ibu menjadi perempuan yang dapat berperan besar dalam dunia hukum, khususnya di Kota Palembang dan Sumatera Selatan. Pentingnya juga menjaga integritas profesi seperti kata Ibu tadi, serta keberadaan Ibu untuk terus belajar dan menjadi seorang pemimpin. Kita mengucapkan terima kasih Ibu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Haja Nurmala SHMH atas waktu, pengalaman, dan inspirasi yang telah dibagikan kepada kita semua hari ini, dan juga kepada seluruh pemirsa yang insya Allah nanti setelah syuting dengan Ibu akan ada lagi ya Bu ya, kita syuting yang episode kedua, ketiga, keempat bersama Ibu. Baik, semoga perbincangan ini tidak hanya menjadi diskusi tetapi juga menjadi motivasi bagi mahasiswa hukum dan generasi muda untuk terus berkontribusi dalam membangun sistem hukum yang adil, berintegritas kata Ibu tadi, dan berkeadapan. Baik, terima kasih teman-teman dan seluruh pemirsa di rumah yang telah menyaksikan podcast Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang pada episode kali ini. Saya selaku podcaster mohon izin pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, kita salam anak hukum bareng. 1, 2, 3. Salam anak hukum. Oke.